Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa yang kami hormati dan kami cintai dimanapun berada, alhamdulillah kita pada kali ini, pada momentum tahun 1445 Hijriah ini dipertemukan kembali oleh Allah SWT dengan syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung dan bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan. Itulah bulan Ramadan. Kita patut bersyukur dengan kasih sayangnya Allah SWT memberi kita umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan ini. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan bulan Ramadan itu biasa memberikan semangat, memberikan berita gembira kepada para sahabatnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kedatangan bulan Ramadan itu bukanlah harus kita sikapi dengan duka cita, tapi harus kita sikapi dengan sukacita, dengan senang hati, dengan lapang dada, dengan semangat cinta. Nah, itulah sesungguhnya hakikat Rasulullah SAW menyapa para sahabatnya lalu menyampaikan berita gembira kepada mereka. Sambil beliau juga menjelaskan kepada para sahabat tentang keutamaan, keistimewaan bulan suci Ramadan tersebut. Seperti yang sama-sama kita ketahui, antara lain adalah pada bulan suci Ramadan itu Allah mewajibkan kepada kita semuanya sebagai orang yang beriman, sebagai hambanya yang tentunya antara lain mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala dengan segala yang maha pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyuruh kita untuk menjalankan ibadah puasa, tentunya perintah tersebut akan memberikan kepada kita sebagai hambanya kebaikan yang luar biasa. Kita pada bulan suci Ramadan inilah dengan puasa ditempah sedemikian melalui proses tarbiyah rabbaniyah Allah SWT untuk menjadi hambanya yang siap untuk berubah. Kita menempah tentunya mulai dari fisik kita, di mana kita tentunya diuji oleh Allah SWT. Mulai dari kita menahan lapar dan haus, sehingga mungkin energi kita berbeda pada saat ketika kita di luar bulan Ramadan tidak berpuasa. Tapi justru disitulah kita tertantang, disitulah kita harus melatih diri kita untuk memikul juga beban-beban fisik yang kadang lebih berat dibandingkan dengan di luar bulan puasa Ramadan. Seperti kita ingat sejarah Perang Badar, kita ingat sejarah Fathu Mekah. Kedua peristiwa ini sungguhnya telah membuktikan para sahabat pada masa itu sukses, berhasil menghadapi tantangan ketika mereka dikehendaki oleh Allah untuk melawan musuh
yang tentunya mereka lebih mempersiapkan diri untuk menghadapi peperangan tersebut. Tapi kemudian yang terjadi justru pada kaum musliminlah kemenangan itu diberikan. Yang kedua, kita juga adalah dilatih akal kita, intelektualitas kita. Karena ini juga menentukan sebuah perubahan pada diri kita. Kita mulai dari merubah cara berpikir kita. Dan alhamdulillah melalui bulan suci Ramadan ini setidaknya kita juga dilatih untuk menahan diri dari cara berpikir yang mungkin tidak benar, cara berpikir yang kotor, cara berpikir yang suuzon bisa jadi kepada banyak orang. Dan alhamdulillah dengan cara itu kita sesungguhnya mensucikan cara berpikir kita. Begitu juga yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah hati kita. Sebagai mukmin, sebagai muslim, kita pun melalui bulan suci Ramadan lewat berpuasa dan juga ibadah-ibadah yang lain, targetnya adalah kita mentazkiyah hati kita, mensucikan jiwa kita. Karena bila mana hati kita bersih, insya Allah bagian lain dari anggota tubuh kita juga akan mengikuti kondisi hati kita. Nah inilah Islam yang hampir semua syariatnya itu targetnya adalah untuk mensucikan diri. Baik fisiknya, baik pemikirannya, baik hatinya. Dan inilah yang sesungguhnya kita jalani prosesnya lewat bulan Ramadan yang disebut bulan penuh berkah, bulan yang agung. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain pada bulan Ramadan itu lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Target kita tentunya kita ingin mencapai seperti yang difirmankan oleh Allah, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi sosok hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa itu sangat luas. Yang apabila kita boleh menyimpulkan, takwa Allah itu artinya kita melakukan segala bentuk ibadah, baik pun khosoh maupun amma, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar apa yang disampaikan oleh Allah, lalu kita taat kepadanya. Sebaliknya, kita menjauhi apa yang dilarangnya dalam kehidupan kita ini. Apapun bentuk larangan tersebut, kita dilatih supaya kita mau berkorban, menahan diri, jangan sampai kita melakukan sekecil apapun maksiat, pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang disampaikan oleh Allah SWT. Itulah target. Nah, kita melalui puasa sebagai media, sebagai proses, tentunya kita harus berhati-hati. Kita tentunya harus berusaha sedemikian rupa agar kita tetap dalam track kebaikan di jalan Allah dan kita tidak tergoda untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu poin penting pada bulan Ramadan yang disampaikan sebagai berita gembira. Sehingga apabila kita keluar dari proses latihan ini, terbentuk pada diri kita kepribadian yang sesuai dengan target tersebut, insya Allah kita akan berbahagia. Belum lagi poin lain disampaikan dalam riwayat tadi, bahwasanya pada bulan Ramadan ini pintu surga dibuka luas dan pintu neraka ditutup rapat-rapat oleh Allah SWT. Kenapa? Karena semua manusia ini menginginkan untuk target akhirnya masuk ke surga Allah SWT. Tidak ada yang bercita-cita ingin masuk neraka Allah SWT.
dan kita tinggal memenuhi syaratnya untuk masuk ke surga Allah SWT, antara lain melalui proses poin pertama. Nah, di sini kita melihat fasilitasi yang diberikan oleh Allah adalah Allah tadi membukakan pintu surga, jalan menuju surga itu seluas-luasnya. Kemudahan artinya yang kita nikmati, yang kita dapati. Sebaliknya, pintu neraka ditutup agar kita tidak tergoda dalam bulan Ramadan seperti ini, apapun bentuk godaannya yang kemudian akan menjerumuskan kita kepada nerakanya. Poin yang lain disampaikan juga oleh Rasulullah SAW, pada bulan suci Ramadan itu setan yang sebagai musuh kita, sebagai penggoda kita 1 kali 24 jam per hari barangkali. Mereka lah yang sesungguhnya menyatakan untuk menggoda anak Adam ini sampai tentunya nanti hari akhir. Nah, ini diberitakan pada bulan Ramadan itu mereka dibelenggu oleh Allah SWT. Ini juga adalah bentuk fasilitasi yang diberikan oleh Allah kepada kita, bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga yang tersisa yang mungkin akan mengganggu kita dan menggoda kita hanyalah hawa nafsu yang ada pada diri kita masing-masing. Tapi yang kita selama ini lebih banyak barangkali digoda adalah oleh makhluk yang satu ini, itulah setan. Makanya kita manfaatkan momentum bulan suci Ramadan ini selagi setan dibelenggu, tidak mengganggu kita, untuk mengoptimalkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita kerjakan, untuk kita raih. Terakhir, pada bulan Ramadan inilah ada satu malam yang bobot dan nilainya, seandainya kita melakukan kebaikan pada malam itu, melebihi usia hidup kita. 1000 bulan itu kalau kita ukur dengan tahun melebihi 83 tahun. Sedangkan kita umat Muhammad ini mungkin usia kita hanya antara 63 tahun sampai 70 tahun kebanyakan. Nah, ini juga suatu keistimewaan yang luar biasa. Suatu momentum di mana apabila seorang hamba Allah yang beriman dengan ibadahnya lalu dipertemukan dengan satu malam itu dari 30 malam pada bulan Ramadan itu, dia beruntung, dia bertemu, maka dijanjikan kepadanya akan dihapus semua dosa yang pernah dia lakukan seumur hidupnya. Allahu Akbar, luar biasa ini. Inilah cinta Allah kepada hambanya. Inilah kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang beriman, yang siap untuk bertemu dengan Ramadan dengan cinta juga. Karena dengan cinta itulah segala kemudahan untuk melakukan amal-amal soleh, melaksanakan ibadah yang aneka ragam pada bulan Ramadan, mulai dari saum sampai nanti i'tikaf pada 10 malam terakhir dan lain-lainnya. Itu dirasakan ringan, dirasakan enteng, dilakukan dengan lapang dada, dengan senyum, bukan merasa terbebani. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi dengan semangat itu menerima kedatangan bulan Ramadan ini dengan tentunya keimanan, dengan sikap mental yang baik, dengan tadi optimalisasi untuk melakukan segala kebaikan pada bulan suci Ramadan ini tadi dimudahkan oleh Allah SWT, diberikan taufik oleh Allah SWT, sehingga pada gilirannya apa yang menjadi target kita dengan semua itu adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi sosok mukmin muslim yang sempurna, yang tentunya melalui proses itu kita akan sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Ini yang mungkin dapat kami sampaikan pada
pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat buat kita untuk menerima tamu agung, tamu yang penuh berkah ini. Inilah bulan suci Ramadan. Demikian, mohon maaf lahir batin antara kita semuanya. Biasanya kita mengatakan itu. Ini sekali lagi juga pertanda agar tidak ada beban di antara kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Waffaqanallah wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.